Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya ya, sahabat-sahabat, bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, kita akan sharing-sharing, saya akan sharing-sharing terkait dengan artificial intelligence ya. Sebelumnya sudah saya bahas terkait dengan apa saja yang kemudian kita bisa manfaatkan ya, dan juga bisa nggak sih membuat laporan psikologis ini khusus buat teman-teman di bidang psikologi ya. Nah, saya akan sharekan bagaimana kemudian posisinya artificial intelligence ini ya di dalam dunia psikologi. Terkhusus adalah apa dia akan menjadi pesaing bagi teman-teman psikologi atau teman-teman konsultan ya, atau seperti apa? Oke ya. Kita akan bahas itu. Nah, sebelum lebih lanjut, silakan buat rekan-rekan yang barangkali baru menemukan channel ini, baru melihat video ini, boleh deh diklik subscribe ya. Dan juga boleh dikepoin video-video yang lainnya terkait dengan dunia psikologi ya. Baik, saya akan share pada rekan-rekan ya terkait dengan artificial intelligence. Oke, kita bahas lagi di sini ya artificial intelligence dan dunia psikologi ya. Nah, bagaimana sih, terutama apakah kemudian kita bisa istilahnya apa ya, apakah akan jadi persaingan, apa jadi teman atau seperti apa? Nah, kita akan bahas juga terkait dengan dari curhat mendapatkan jodoh hingga tips nganggur bisa mendapatkan uang banyak. Bisa nggak sih apa namanya artificial intelligence menjawab itu, gitu ya? Nah, buat rekan-rekan semua, ya, bagaimana kita pahami bahwa artificial intelligence ini menyediakan apa namanya banyak manfaat yang kita bisa dapatkan. Sebagai contoh ya, kita bisa bertanya sesuatu sesuai kebutuhan kita, dan kemudian artificial intelligence ini akan menyiapkan jawabannya, menyiapkan poin-poinnya. Nah, tentu ini akan menjadi pengetahuan ya bagi kita semua, bagi siapapun yang kemudian membutuhkan ya. Nah, sehingga ada kemungkinan juga orang kemudian tidak pergi untuk kemudian melakukan konsultasi ya, karena cukup bertanya pada artificial intelligence. Tapi saya kira kalau seperti ini lebih pada persoalannya, kalau persoalan yang terjadi itu adalah persoalan terkait sama pengetahuan ya. Artinya kalau persoalannya itu terkait sama pengetahuan ya, kita bisa gunakan artificial intelligence untuk kemudian mengupgrade pengetahuan kita, memperluas pemahaman kita melalui artificial intelligence ya. Tetapi soal kemudian katakanlah hal-hal yang lain misalnya ya, kan ada juga masalah-masalah itu yang sifatnya harus dikomunikasikan ya. Sifatnya harus kemudian kita dilatih skill tertentu gitu ya. Nah, itu saya kira artificial intelligence tidak sampai ke situ ya. Tetapi memang artificial intelligence itu bermanfaat untuk supply banyak pengetahuan, supply banyak informasi, ya, banyak data sebagai bahan untuk kemudian kita mengambil keputusan, edukasi, informasi, pengetahuan kita melakukan sesuatu, tips-tips kita untuk kemudian bisa melakukan sesuatu, gitu ya. Tetapi soal skill, ya, soal skill, nah itu memang harus kita latih ya. Kita butuh lebih dari sekedar apa namanya artificial intelligence. Atau ya seandainya kemudian kita tidak istilahnya apa ya, tidak apa namanya tidak melakukannya gitu. Kita perlu untuk kemudian punya semangat untuk mengerjakannya ya. Tidak ada gunanya kalau kita tahu tips-tips ya, tips untuk kemudian menghilangkan stres, tahapannya adalah ini, tetapi kita tidak melakukannya ya. Ya, kalau kita cermati sebenarnya juga ada artinya semua kembali ke diri sendiri. Ya, memang ada artificial intelligence juga yang untuk kemudian bisa nih memantau aktivitas kita ya.
Artinya kalau kita ingin punya skill, kita ingin berubah, gitu ada step-step yang kemudian harus kita jalani dan kita apa namanya melakukannya. Ada kontrol yang bisa kemudian juga di apa namanya sistem kontrol di artificial intelligence. Nah ini agak melebar sedikit ya pemahaman apa namanya yang saya terangkan ya. Oke, kita fokuskan ke sini dulu, kita balik ya. Misalnya contohnya ya, kenapa saya harus datang ke psikolog? Kenapa saya harus datang ke konselor? Kenapa saya harus datang ke psikiater? Kalau kemudian ternyata saya bisa tanya ke artificial intelligence, itu sama juga. Kenapa saya harus pergi ke dokter? Kalau saya bisa hubungi di internet dan saya tahu penyebabnya. Nah, tahu aja itu tidak cukup ya, karena ada hal-hal yang kemudian memang orang lain yang harus membantu mensupport kita. Dan juga kadang ada situasi di mana orang lain yang kemudian memang punya skill, punya kemampuan gitu. Tapi untuk kemudian empowering, oke okay deh. Ya, untuk peningkatan skill, bukan skill ya, untuk empowering dalam arti peningkatan kita jadi lebih tahu, jadi lebih paham, oke. Okay. Ya, tapi untuk kemudian katakanlah yang sifatnya mungkin penyembuhan dan seterusnya, ya adalah bisa lah menawarkan panduan ya. Tetapi saya kira tetap untuk butuh bimbingan dari apa namanya orang yang lebih ahli. Oke ya. Kita tanya misalnya ya, artificial intelligence ini ya, bisa nggak dia memberikan arahan ya, atau memberikan informasi pada kita ya, tips-tips misalnya ya, misalnya contohnya, bagaimana kemudian menghilangi stres ya. Oke, ya, give me, bagaimana kemudian kita menangani stres. Nah, kita tanya ya, artificial intelligence ya. Kira-kira apa ya solusinya ya? Ya, nah ini ya. Hmm, ini jawaban yang menurut saya menarik ini ya. Oke, ini saya rapikan dulu ya. Oke, ini apa, biar lebih rapi ya. Ini bahasanya ini asik ini ya di sini. Oke, kita kecilkan sedikit. Nah, ini ya. Ketika saya tanya tadi ya, berikan saya ide gimana kita untuk menghindar stres, untuk menahan stres ya. Ini dia yang menjawab sebagai artificial intelligence ya, language model. I don't experience stress in the same way human do. Ya. Dia sampaikan kalau dia itu mengalami stres sebagaimana yang dialami manusia ya. But I can provide some suggestion for managing stress. Tapi dia tetap istilahnya kalau kompetensi ini ya customer orientation ini bagus ya. Dia tetap menjawab. Tapi dia jujur bahwa dia sebagai artificial intelligence itu nggak pernah ya yang namanya mengalami stres bagaimana manusia. Tapi dia bisa menyediakan beberapa saran ya bagaimana kemudian mengelola stres. Oke, okay. Oke, okay, saya kira dia jujur dan apa namanya bagus ya punya istilahnya si ya, saran kan ya bagus kan gitu ya karena membantu ya. Yang pertama, identify source of stress. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi ya sumber stresnya itu apa sih ya. Lalu kemudian juga understanding what is causing the stress. Apa sih penyebabnya dan dan istilahnya apa yang kemudian menyebabkan stres, di mana kemudian itu akan membantu kita untuk menentukan ya, bagaimana kemudian kita menghandle stres. Logis nggak kira-kira? Saya kira logis ya. Jadi kalau ada orang stres, kalau yang curhat, gitu, step-stepnya adalah ya kita identifikasi sebenarnya penyebab stresnya itu apa. Itu akan membantu kita ya di dalam membuat strategi. Kalau stresnya ternyata misalnya karena kemampuan kita kurang ya,
Artinya pekerjaannya banyak, lalu kemudian kemampuan kita kurang, ya, artinya kita nggak bisa dengan memahami bahwa oh, ternyata saya pengetahuannya kurang, skillnya kurang, ya itu yang kita improve ya. Atau kemudian memang tugasnya banyak, kita nggak punya waktu, ya berarti kita harus nambah tenaga, extra time, atau kemudian kita extra resources ya, artinya mungkin nambah orang atau delegasi dan seterusnya. Nah, logis, oke, bisa ya. Yang kemudian yang kedua, praktik relaxation, teknik pakai sedikit breathing, progressive master relaxation and meditation. Nah ini juga ini cara untuk kemudian mengelola stres ya. Stres itu kan memang disebabkan oleh tekanan, ya, tekanan yang berlebihan, bisa karena istilahnya over lah, misalnya kemampuan tadi ya, soal kemampuannya katakanlah 8, tetapi tekanannya sampai 10 dan seterusnya. Nah, maka ketika stres itu kita perlu untuk kemudian juga relax. Nah, dengan cara apa? Untuk meredakan ketegangan otot, ketegangan pikiran, kita perlu untuk relax ya. Nah, dia menyarankan beberapa ya. Apa itu? Dengan menarik nafas. Nah, progressive master relaxation ini juga yang apa? Ada yang relaksasi pakai nafas, ada yang relaksasi pakai otot, relaksasi otot atau meditasi. Ya, ini memang memang istilahnya dari penelitian-penelitian memang demikian bahwa relaksasi itu punya manfaat penting di dalam mereduksi stres, ya, mereduksi tekanan. Ya, kalau di dalam agama kan kita tahu misalnya jadikan sholat sebagai istirahatmu. Itu kan fase di mana kita sibuk dengan dunia lalu kemudian kita break sebentar kemudian kita recharge dan memecah kembali energi kita. Jadi logis ya, ya memang mestinya artificial intelligence ini bekerja secara logis. Bahasanya bahasa logika sebagaimana manusia ya. Ingat ya definisi dia mendefinisikan dirinya sendiri seperti video saya yang sebelumnya bisa dikepoin ya. Kemudian exercise regularly ya. Ini kaitannya dengan physical activity is a great way to reduce stress and improve your mood. Jadi semacam olahraga ringan yang kita bisa praktekkan, bisa jalan-jalan lari gitu ya. Itu akan membantu ya untuk kemudian bisa mengurangi stres dan juga meningkatkan mood. Memang ya karena kadang stres itu bukan hanya pengaruh ke kita yang kemudian atau seorang yang tidak bisa konsentrasi secara kognitif ataupun secara fisik dia ada ketegangan otot, tetapi juga secara mood kadang ya bad mood. Benar ya, saya yakin nih teman-teman ingat kalau situasinya stres misalnya karena pekerjaannya banyak lalu kemudian terasa belum selesai-selesai itu kan penat nih pikiran. Nah menurut sarannya dari artificial intelligence ini penting lah buat kita jalan-jalan gitu kan ya, dalam arti ini exercise ya, olahraga ringan gitu untuk itu karena itu akan bermanfaat untuk mengurangi stres ya. Secara kalau kita jalan-jalan kan energinya jadi apa namanya mengalir ya, peredaran darah kita terusnya akhirnya juga kita moodnya jadi lebih baik dan juga stresnya kita berkurang ya. Logis juga lah ya ini ya. Get enough sleep. Nah, sleep is essential for reducing stress and improving your overall well-being. Nah ini juga saya kira bagus juga ini ya. Bahwa kadang ya kalau orang stres itu kan tidurnya jadi nggak nyenyak. Jadi tidurnya kan jadi nggak nyenyak, mungkin juga mimpi gitu ya, sulit tidur atau tidurnya jadi sering terbangun. Artinya kualitas tidurnya tidak bagus dan dia menyarankan untuk tidur yang cukup ya, cukup dari sisi waktu dan cukup juga dari sisi kualitas. Jadi tidur bukan perkara soal jumlah saja, tapi juga kualitas. Ya umumnya sih orang tidur sekitar 8 jam, tapi ada juga orang yang tidur mungkin 3 jam dan seterusnya, tapi dia moodnya jadi bagus dan energinya kembali lagi. Kalau ukuran 8 jam jadi ukuran kalau nggak salah itu dari sudut pandang biologis kita ada regenerasi
apa namanya biologis yang itu berjalan selama 6 sampai 8 jam. Ya, tapi ada juga orang-orang yang dia merasa tidur 3 jam jadi sudah cukup. Ya, sudah full energi lagi. Ya, ini nggak tahu mungkin ada sesuatu yang lain ya. Ya kalau kita bayangkan seperti charger handphone ya, mungkin ada yang ngecasnya itu cepat, tapi ada juga yang ngecasnya lama. Nah, ini ya poinnya sebenarnya yang membuat yang penting itu sebenarnya memang bukan jumlah tapi kualitas. Artinya apa? Ketika dia mau berangkat tidur ya bisa langsung segera tidur. Di dalam tidurnya juga tidak banyak bermimpi, ya, artinya tidurnya nyaman. Itu adalah kualitas tidur. Tetapi ada orang-orang yang tidurnya mungkin secara hitungan sih panjang, tetapi kalau di dalamnya ada mimpi gitu ya, itu juga akan nggak nyaman. Nah, kan kebawa mimpinya dikejar-kejar, jadi pas bangun tidur juga merasa capek. Nah, itu ya. Jadi benar ini bahwa penting untuk kemudian juga cukup tidur ya. Eat a healthy and balanced diet. Ya, ini juga penting. What you eat can affect your mood and energy level. So it's important to eat healthy and balanced diet. Nah, makan makanan bergizi yang seimbang itu juga bagus. Ini bagian dari cara untuk mereduksi stres. Iya, memang sih ketika orang stres terkadang dia nggak selera untuk makan, ya merasa bahwa itu banyak pikiran, gitu ya. Atau makannya sembarangan. Misalnya saja karena banyak liburan sehingga wah ngopi terus membuat menjaga dan itu kurang bagus buat kesehatan. Jadi kalau ada saran di mana ini bisa makan makanan yang sehat, bergizi, isinya cukup, itu akan memberikan energi, ya. Dan itu akan bagus buat kesehatan. Nah ini teman-teman kadang kita kurang memperhatikan soal makanan ya. Dan orang bilang punyalah pola hidup sehat, yang tidur cukup, ada olahraga, makanan. Makanan yang sehat di sini ya tentu satu bergizi, dua dari cara masaknya, terus kemudian juga apa yang dimakan, ya. Semua memang harus sehat. Ya, nah terkadang kan apa namanya sembarangan makannya. Ya asal kenyang, dalam arti mungkin juga nggak asal kenyang, tapi asal enak padahal tidak mencukupi gizi atau tidak sehat. Nah ini penting ya. Oke, logis ya, bisa kita gunakan. Kemudian berikutnya, take break and prioritize self-care. Don't overwork yourself and make time for activities that you enjoy. Nah ini ya, ada saat-saat di mana kita juga butuh break. Makanya ada istilah me time atau apa namanya, apa namanya, weekdays atau apa ya istilahnya, waktu di mana kita prioritas buat memang kita recovery buat diri kita sendiri. Nggak bagus juga kalau kemudian terlalu bersemangat bekerja, terlalu over terus gitu ya. Kalau terlalu over juga nggak bagus juga untuk kita bersosialisasinya jadi kurang. Jadi penting juga di sini untuk kemudian kita memang mengambil waktu, terutama kalau memang dibutuhkan. Terutama kalau memang dibutuhkan. Daripada kemudian berlarut-larut pekerjaannya nggak selesai, stresnya tambah besar gitu ya, dan kemudian malah jadi rusak fisik dan kemudian juga psikologis. Ya ada baiknya kalau mungkin saya butuh untuk break ya, gitu ya. Dalam arti ya kalau di kantor bisa lah boleh untuk cuti ya, tentu dengan alasan tadi. Tentu ketika cuti lebih bagus dibandingkan dengan terlalu over di dalam bekerja ya. Terus kemudian di sini juga apa namanya lakukan ketika memang katakanlah cuti ya manfaatkan itu untuk hal-hal yang memang untuk recovery. Ya kadang ada yang cuti tapi masih mikir. Nah, ini penting juga ya. Buat rekan-rekan yang mungkin ada di perusahaan jadi manajer, direktur dan seterusnya ya. Ketika memang timnya itu break, cuti seperti itu harapannya oke lah kasihlah untuk waktu break ya. Berusaha untuk jangan diganggu gitu ya. Memang statusnya cuti, tapi ternyata masih ada
tugas-tugas dan seterusnya, ya, bahwa ada kesehatan psikologis, kesehatan mental, well-being yang kemudian juga harus kita jaga. Ya, karena memang bekerja lebih dari kita mendapatkan profit, produktif, tetapi juga kesehatan mental. Nah ini memang kadang apa namanya beberapa tempat kurang aware soal ini, tapi saya kira sekarang sudah banyak yang aware ya. Bagaimana kemudian well-being di tempat kerja, kesejahteraan psikologis ya, gitu ya. Bukan hanya kesejahteraan sosial, kesejahteraan materi, tapi juga penting namanya kesejahteraan psikologis ya. Misalnya ada orang-orang yang kenapa sih ada orang-orang yang katakanlah gajinya tinggi terus kemudian kesana karir belum besar tapi akhirnya kemudian dia memilih resign ya, punya usaha sendiri terus karena ngerasa well-being-nya lebih didapatkan ya. Kesejahteraan psikologisnya lebih didapatkan dibandingkan dengan kesejahteraan finansial. Orang kalau happy, ya, senang, itu kan akhirnya produktivitas juga. Tapi kalau kemudian dia kerjanya nggak happy, banyak tekanan, terus ya dan semua orang seperti itu nuansa kantornya, nah tentu kan berpengaruh ke produktivitas gitu ya. Makanya pengalaman beberapa ya ada banyak lah gitu ya yang kemudian saya diminta untuk memberikan konseling ya kaitannya dengan peningkatan produktivitas dengan pengelolaan stress management stress ya jadi apa namanya mereka berkonsultasi gitu, ya, untuk memberikan konsultasi untuk kemudian ini kekeplik ini ya. Terus yang ketujuh seek support from friend family or mental health professional if need. Sometimes it's helpful for talk to someone about your stress and receive support and guidance. Nah ini buat teman-teman yang kerja di perusahaan atau di pemerintahan atau di mana aja lah, tidak perlu sungkan untuk kemudian juga sharing konsultasi sama teman nggak ada soal, ya. Sama family nggak ada soal. Kalau perlu memang apa namanya ke profesional. Nah ini yang tadi saya bilang bu, ada banyak kesempatan di mana orang sharing ke saya cerita terkait dengan tekanan di dalam pekerjaan sampai kemudian dia rilis dan kemudian happy lagi, produktif lagi. Ya, dan akhirnya juga baliknya ke perusahaan. Jadi nggak perlu sungkan kalau kemudian apa namanya perlu untuk konsultasi ya, karena kadang orang itu takut untuk konsultasi karena apa? Karena kalau konsultasi itu ada gangguan jiwa. Nggak seperti itu juga kali ya. Jadi semacam inilah kalau kita punya motor ya, ada saat itu kita ke bengkel ya. Bukan berarti motornya rusak kan, tapi kadang kita butuh untuk maintenance-nya, kita ganti oli gitu. Ya sama juga kalau kita datang ke maksudnya bukan bukan menyamakan manusia sama motor ya, tapi maksudnya adalah kita perlu juga untuk memaintenance diri kita, memaintenance secara kesehatan apa namanya psikologis ya. Kalau kalau secara fisik ada check up rutin gitu ya, kan tidak ada salahnya kalau secara psikologis juga ada check up rutin. Nah seringnya ya, yang datang ke saya itu orang sudah parah gitu. Nah, sehingga gimana nih bisa segera selesai? Padahal tumpukan masalahnya udah bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Tekanannya udah sekian tahun dan pengen sekali ketemu itu segera beres. Itu satu effort yang luar biasa gitu ya. Nah tentu kalau di saya sih nggak bisa menjanjikan demikian gitu. Ibaratkan itu semacam panci yang ada keraknya itu sudah terlalu tebal. Nah proses ketemu dengan harus tahap demi tahap. Nah ini oke, ini sarannya bagus ya bahwa ternyata artificial intelligence itu juga ngasih saran nih buat ketemu sama psikolog. Jadi eh, jangan kemudian dijadikan musuh ya. Ini ngasih buat teman-teman yang bidang psikologi, wah nih, ternyata orang bisa cukup nih ya dengan artificial intelligence. Enggak kok artificial intelligence itu jadi teman. Ya, buat siapa aja, buat buat siapapun kalau kita pun ada masalah atau butuh apa kita bisa bertanya ya. Dan kalau lagi-lagi kalau kita butuh
support yang lebih tinggi, kita perlu untuk mencari uh, dukungan profesional. Itu ya. Nah, sekarang kita tanya ya, gimana artificial intelligence ya untuk menjawab terkait sama jodoh ya. Nah, mudah-mudahan dia nggak menjawab kalau dia nggak nyari jodoh. Oke, kita lihat gimana jawaban tiga di sini. Oke, ya. Kalau sebelumnya kan dia dia bilang kalau dia nggak pernah coba, dia kan nggak pernah apa, mengalami stres seperti manusia kan seperti itu ya. Tetapi dia bisa ngasih saran gitu. Tapi kalau ini dia, nah dia ngasih apa namanya untuk dapat jodoh nih menurut menurut artificial intelligence ya. Satu, cobalah keluar dari zona nyaman dan mencari kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang baru. Ya, ini dalam bahasa lain katakanlah banyak-banyak silaturahim karena silaturahim itu selain membawa banyak rezeki juga ada jodoh katanya ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bahwa belum dapat nih jodoh ya, cobalah keluar dari zona nyaman, luaskan pergaulan, ketemu orang baru ya. Kalau ketemunya itu aja, melihatnya itu kita datangin undangan terus gitu. Kapan katakanlah gantian berundangan. Nah itu bahasanya seperti itu. Artinya luaskanlah pergaulan. Mungkin jodoh Anda memang bukan cuma Anda, ya, tapi orang baru. Ya, mungkin jodoh Anda bukan tetangga Anda, tapi apa, desa sebelah. Mungkin jodoh Anda bukan di negara Anda, mungkin di negara lain. Ya, ini artinya luaskan lah, ya. Pokoknya luaskan lah gitu ya. Jadikan orang yang positif, ramah, dan terbuka dalam bergaul dan bersama dengan orang lain. Nah, ini seringnya juga orang yang apa namanya kesulitan mendapat jodoh itu kadang orangnya nggak pede, nggak percaya diri buat kenalan dan seterusnya. Maka ini penting juga untuk kemudian juga positif, ramah, terbuka dalam berkenalan. Ya, percaya diri. Jadi caranya masuk akal gitu bahwa kita harus jadi orang yang ramah, harus terbuka, luwes, bergaul. Ya, nah, gimana kita dapat jodoh kalau di rumah aja nggak ada pergaulan gitu ya. Jangan terlalu fokus pada mencari jodoh. Jadilah seseorang yang memiliki passion yang dijalankan dengan penuh semangat. Maka akan lebih mudah menemukan seseorang yang berminat yang sama dengan kita. Nah, ini ya. Tunjukkanlah, kalau saya pakai bahasa yang lain ya, pantaskanlah diri Anda, maka Tuhan akan memberikan jodoh ya sampai sesuai dengan kepantasan Anda. Jadi tugasnya setiap orang itu memantaskan dirinya. Nah, nanti akan ada titik di mana Tuhan kasih itu. Ini kalau bahasa yang lain. Nah, kalau di sini istilahnya adalah ya kita tekun passion, kita punya skill, punya kemampuan, ya siapkanlah semuanya dari sisi finansial dan seterusnya ya. Dan juga kita punya minat tertentu, kembangkanlah. Siapa tahu nanti apa namanya ketemu dengan minat yang sama gitu ya. Yang psikologi ingin ketemunya dengan bidang psikologi ya, dengan guru ya ketemu guru dan seterusnya ya. Kemudian berkembanglah dalam aktivitas dan komunitas yang sesuai dengan minat dan hobi kita untuk bertemu dengan orang-orang yang berkeinginan sama. Nah, ini lagi-lagi ya meluaskan pergaulan ya, bisa mulai dengan apa namanya minat yang sama. Buatlah profil dalam aplikasi kencan online untuk meningkatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang baru dan mencari pasangan yang terbaik. Wah, ini mentang-mentang artificial intelligence ini dia menyarankan untuk apa namanya aplikasi kencan online ya. Nah, bisa juga sebenarnya ya, tapi carilah yang memang benar-benar aman ya, karena terkadang ada aplikasi yang katakanlah memang itu ternyata bukan jodoh, benar-benar jodoh, tapi mohon maaf ya hal-hal yang nggak benar lah, kira-kira seperti itu. Ya, ya setidaknya kalau kalau nggak aplikasi kencan online ini, nah ini mungkin agak di kita berikan yang mana kita. Ini ya, kita ganti ya namanya profil medsos lah. Nah, ini ya.
ini profil medsos. Kalau punya medsos ya cobalah dibikin yang apa namanya yang bagus gitu ya, dari update statusnya terusnya. Karena itu kan seolah-olah eh, menggambarkan diri kita, menggambarkan seorang. Maka itu coba untuk apa namanya buat yang terbaik mungkin ya. Ya tentu tadi ya harus jujur lah. Ya, jangan takut untuk melakukan pendekatan dan mulai bercakap dengan orang yang tertarik atau menarik. Nah ini ya, walaupun cinta tidak harus memiliki katanya ya, tapi tidak ada salahnya kalau memulai duluan. Sampaikanlah gitu. Karena nggak bisa kalau pakai ilmu kebatinan hanya dibatin-batin aja. Ntar ujung-ujungnya menyesal kalau ternyata dia apa namanya uh, jodohnya sama teman sendiri. Artinya apa? Karena sudah didahului oleh teman sehingga merasa menyesal. Jangan sampai. Gitu ya. Maka dari itu soal ini ya haruslah berani gitu kan ya. Nah mungkin kalau kalau nggak belum berani gini, ya perlu untuk kemudian bertanya pada orang yang sudah pernah mengalaminya gimana membangun kepercayaan diri. Kalau perlu konsultasi, kalau perlu ikut training. Ya, nah, psikologi menjawab, ya insya Allah bisa lah menjawab semuanya. Oke ya, boleh lah nanti kalau teman-teman butuh, gitu, kita buat janjian untuk hal-hal yang demikian. Jangan terlalu memaksakan diri untuk menemukan pasangan. Adalah proses pembelajaran dan hubungan sosial. Nah ini ya, ya jangan kemudian juga sembarangan karena diburu dan seterusnya terus dapatnya enggak juga seperti itu ya, karena semua orang punya proses masing-masing dan orang ada yang mengatakan bahwa soal jodoh itu bukan seperti lomba lari tapi ini maraton, artinya kita memang harus kuat dalam perjalanan harus sampai kemudian finish, bukan soal cepat-cepatan ya, karena ada orang yang katakanlah cepat tapi juga nggak tahu prosesnya ya, apakah dia sampai endingnya bagus atau ternyata putus di jalan gitu ya. Ya berproses lah pokoknya berproses. Ingatlah bahwa jodoh yang sesuai akan datang pada saat yang tepat ketika itu sudah siap untuk menerima. Ini juga ya kita harus berpikir positif bahwa seandainya belum dapat, ya yakin bahwa suatu saat akan dapat. Intinya terus memperbaiki diri, terus memperbesar peluang, terus menunjukkan yang terbaik, terus ikhtiar ya, agar kemudian bisa menemukan jodoh. Oke ya, ini make sense ya. Apa namanya artificial intelligence menyarankan untuk dapat jodoh caranya gimana. Nah, kita ke yang ini tips untuk kemudian mendapatkan uang. Ini tipsnya kayak ngayal aja ya. Tapi ya orang pasti pengen lah ini ya. Nah kemarin tuh saya di chat teman-teman ya di grup gitu ngobrol ya. Ini udah kerja keras tapi kok uangnya dikit ya. Saya apa namanya sambil guyon-guyon gitu. Ya kan dulu niatnya kan dapat kerjaan bukan nyari duit. Semua orang mendapatkan apa yang diniatkan ya gitu ya. Jadi kadang kita juga merenung gitu. Ternyata benar juga ya kadang orang itu uh, lowongan kerja ya, kan nyarinya kerja ya, dapatnya pekerjaan tapi ketika didapat dapat tugas lebih agak udah-udahan ya. Kalau bekerja yang niatkan profesional, kalau ini apa namanya profit ya profit sekalian, kalau sosial sosial sekalian menurut ya gitu ya, dengan setengah-setengah. Jadi oke nih nanti kalau oke nih perusahaannya ini memang bekerja cari duit ya udah cari duit, kalau memang ini untuk ibadah ya ibadah sekalian gitu. Untuk amal amal sekalian, itu yang coba saya lakukan ya. Jadi ada tempat-tempat di mana memang saya di situ serius untuk mendapatkan penghasilan pemasukan gitu, biar dapurnya tetap ngebul. Tapi ada juga di mana di tempat di mana ya saya memberi aja lah gitu kan ya, soal feedbacknya gimana gitu. Memang karena niatnya buat beribadah kalau dibaca itu. Oke, jadi kelupaan kita tadi gimana nih, oke gimana cara mendapatkan uang banyak.
Oke, kita tanya nih ya pada artificial intelligence. Gimana nih saran dia seperti apa? Ya, ini kita kupas nih satu persatu deh. Oke, kita tunggu. Nah, sudah muncul ya. Nah, oke, ini ada beberapa ya. Ini saran dia gimana untuk mendapatkan uang yang banyak. Waduh, 10 ya. Oke deh. Pertama, mengikuti survei online atau fokus grup yang dibayar. Ada nggak sih survei online? Ada sih. Ada memang survei online ya. Saya sih pernah coba juga ya. Ya, ada survei online. Cuman memang surveinya kadang mensyaratkan profil kita tertentu gitu loh. Misalnya surveinya itu untuk level manager. Padahal kita mungkin pebisnis. Nah, sehingga kurang tepat ya. Artinya Pak, survei itu mengharuskan kita kan memiliki kriteria tertentu ya. Misalnya nih survei ini untuk para manajer ya, pengalaman segini 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 kan gitu ya. Tetap ketika kemudian kita mengisi survei itu ternyata profil kita nggak masuk ya, harusnya nggak bisa ngisi untuk nextnya, untuk proses berikutnya gitu ya. Ini ada peluang tapi menurut saya memang perlulah untuk teman-teman pelajari secara lebih lanjut gitu ya untuk survei online ini. Kecuali mungkin tidak ada syarat khusus ya secara profil seperti apa gitu ya, udah jalan aja dan pastikan dipelajari karena kadang survei itu kan memberikan informasi data diri kita, dari segi profesi dan seterusnya ya. Nah kita juga harus paham kaitannya dengan hal yang sifatnya privasi. Kalau surveinya terlalu tidak privasi, saran saya sih janganlah gitu ya. Itu nanti jatuhnya pada apa namanya, apa phishing atau apa ya, yang kemudian ngambil data kita dan kita nggak dapat feedback ataupun bayaran. Nah ini ya, ini perlu dipahami ya. Saya kategorikan waspada lah ini ya. Oke, waspada adalah nanti harus dipelajari betul-betul sebelum ke sini dan mungkin agak kurang recommended sih menurut saya. Ya. Kemudian freelance writer or content creator. Ini make sense ya. Kalau ini memang ada dan dibayar, ada platformnya, itu butuh skill ya. Skill, ketekunan. Eh, Mungkin di awal-awal nggak langsung apa namanya mendapatkan hasil karena itu butuh ketekunan, butuh skill gitu ya. Terutama memang kalau ini misalnya untuk freelance writer gitu ya, mungkin dibutuhkan kriteria dia bisa nulis seperti ini seperti ini. Nah, itu kan perlu skill ya. Atau konten kreator bikin video. Nah, ini misalnya ada platform ini bikin profil perusahaan gitu. Nah, itu kan sistemnya seperti lelang ya. Nah, kita tawarkan buat profil perusahaan. Misalnya budget yang tersedia itu antara 5 sampai 10 juta. Nah, nanti yang menawar, kemudian dilihat portofolionya, baru kemudian dipilih ya gitu ya. Nah, kalau teman-teman join di bagian ini ya, jadikan ini pembelajaran ya, untuk kemudian meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan, koneksi seterusnya. Nah, apakah saya pernah itu? Pernah juga gitu ya. Sebagai yang menggunakan jasa mereka, jasa teman-teman freelance ya, sekaligus juga sebagai freelance di sini ya. Jadi pernah sebagai apa usernya, bosnya yang kemudian bayari, mana juga dibayari gitu. Saya kira banyak sih pembelajarannya. Di sini memang kalau ini saya dulu nggak target untuk harus dapat ini berapa gitu ya. Lebih ke sana pembelajaran di sini dan apa ya, koneksi atau jaringannya. Berjualan produk atau jasa secara online di platform marketplace seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, ini sudah banyak dilakukan ya teman-teman. Ini juga butuh ini skill dan ketekunan dan kadang juga ini butuh biaya, terutama kalau sudah serius itu kan memang butuh biaya terutama untuk iklan ya. Jadi tekun terus kemudian serius ya, diperlukan. Kemudian menjadi influencer di media sosial, mulai bekerjasama dengan brand dan nah ini juga apa namanya, follow
terus kemudian juga ada lah bahasa-bahasa ini yang kita bisa lihat lah, engagement dan seterusnya gitu ya. Um, ini juga komunikasi, ini penting kalau di sosial media ya, untuk kemudian jadi brand. Nah, ada banyak misalnya Instagram, TikTok, terutama yang ramai itu ya TikTok ya. Ada yang sifatnya ini ya, atau kemudian snack video. Nah, boleh snack video ya. Bisa nih. Memulai bisnis sampingan seperti membuka kios atau warung makan. Ya, buat teman-teman bisa lah buat warung makan, jualan snack gitu ya. Eh, bisa dengan online, bisa offline, ya menerima pesanan barangkali ditawarkan mulai dari yang terdekat, atau kalau memang nggak bisa ngambil dari tempat. Ya, kalau di dekat saya itu banyak juga yang dia produksi habis itu di apa yang distorkan ke warung-warung gitu ya. Artinya kan warung itu kalau jadi posisi warung dia nerima. Jadi dia sebagai rekanan ya yang akan menjual kembali, reseller bahasanya ya. Menjadi guru privat atau mentor di bidang tertentu. Nah, ini buat teman-teman yang punya skill, lalu kemudian juga punya semacam passion, kemampuan untuk komunikasi, kesabaran, bimbing orang. Ini bagus, lumayan kalau ini ya sebenarnya ya. Anggap aja misalnya sekali pertemuan 1 jam atau 2 jam gitu ya. Ya macam-macam ya. Ada yang 20.000, 30.000, tergantung tempatnya. Akan ada yang ratusan ribu. Terutama kalau misalnya kayak di kota-kota besar ini untuk les privat datang ke rumah itu ratusan ribu ya. Bayangkan kalau misalnya itu apa namanya sampai 200.000 misalnya seperti Jakarta yang kota besar ya, 200.000 untuk 1,5 jam. Kalau bisa 15 hari lumayan ya, 3 juta ya. Ya tentu di sini butuh profil kita, misalnya khusus untuk matematika, khusus bahasa Inggris, ataupun semua mata pelajaran dan seterusnya. Ya. Ini masih prospek di sini. Kalau kan ada rekan yang dia bikin juga nih ya, bisnis ini. Ya. Kemudian berikutnya menjadi penjualan online dropshipper juga ya atau supplier. Ya. Dropshipper kan kita kalau kita punya platform jualan online ya kita bisa uh, as dropshipper gitu ya, as reseller. Menghasilkan uang dari hobi seperti membuat karya seni atau membuat kue ya, apapun hobinya coba untuk ditekuni dan itu bisa jadi ladang ya. Menjadi anggota atau investor di pasar saham atau investasi cryptocurrency ini kalau saya sih waspada lah ini ya. Ini perlu ilmu kalau di sini untuk jadi investor terusnya, dan kadang juga ya perlu ilmu dan skill gitu. Kita bisa berkaca ya pada hal-hal yang ada selama ini, kasus-kasus ini agak kurang saya rekomendasikan ya buat teman-teman yang pemula, kecuali kalau udah expert ya mungkin lah, tapi saya nggak tahu kalau seperti apalah ini ya. Tapi kalau saya agak mengurangi ya, ya ketimbang kita pengennya dapat banyak terus wah sebenarnya udah mudah kan banyak ya, ada kasus di mana tuh yang ini gitu kan ya, terus kemudian ternyata dia harus stop sekian dan ternyata uangnya nggak balik. Nah, atas namanya investasi dan ternyata itu investasi bodong. Nanti ini perlu skill lah. Dan soal ini kita harus benar-benar jadi wisdom ya. Dalam arti apa? Ya kita harus psikologi uangnya itu. Kan orang itu cenderung untuk ingin menguasai banyak, ada unsur keserakahan lah di dalam diri manusia kan. Nah kadang kalau kita ngerasa dan itu digunakan orang, bisa aja kita keluar uang banyak dan hasilnya nggak maksimal, bahkan apa namanya rugi gitu. Udah uangnya yang mau diinvestasikan dengan pinjaman gitu, dikejar-kejar dan mungkin pinjamannya bodong, gimana? Ya, ini menawarkan jasa desain grafis atau desain web jika kamu punya kemampuan di bidang. Nah ini ya, poinnya di sini adalah jasa apa saja lah, jasa sesuai skill. Tidak ada salahnya di sini ya, menjual jasa sesuai skill. Apa aja itu? Ya, nah ini ya syarat-syarat, bukan syarat-syarat ya, cara-cara untuk mendapatkan uang. Ya. Nah, itu teman-teman, dan tadi kita bahas gimana terkait sama artificial intelligence dan dunia psikologi, artinya di sini juga tadi ya
ya memberikan rekomendasi, edukasi terusnya dan tetaplah untuk kemudian ini bisa jadi teman kita, membantu dapat ide, pengetahuan seterusnya dan ini nih ya soal skill di dalam konseling dan yang lain-lain kita bisa improve secara ya bukan dari artificial intelligence, memang harus coaching ketemu langsung sama rekan sama klien gitu ya. Terus kemudian juga gimana tips mendapatkan jodoh ini juga logis ya, yang kayak surat yang kaitannya dengan aplikasi kencan online ini kadang nggak pas lah. Eh, Pakailah sosial media untuk hal-hal yang kayak gitu ya. Terus kemudian juga kaitannya dapatkan uang tambahan. Ini ada tips-tipsnya ya. Begitu rekan-rekan semuanya ini kaitannya dengan manfaat artificial intelligence. Nah, masih psikologi membahas itu psikologi menjawab. Ya, ada banyak manfaat dari artificial intelligence ya. Dan apa namanya kita bisa optimalkan, bisa bisa manfaatkan di dalam kita menggunakan teknologi itu kan ada unsur-unsur psikologis yang kemudian kita juga harus perhatikan ya. Artinya apa? Oke, kita gunakan, tetapi ketika kita berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan seseorang, ya, ingat bahwa manusia itu punya unsur logika, punya unsur perasaan, punya unsur fisik ya, yang kemudian kita harus perhatikan dengan baik ya. Jangan sampai kemudian kita melihat orang secara mekanistik mungkin atau kognitifnya aja atau mungkin perasaannya aja atau nilai orang dari fisiknya. Kalau bisa ya terima dia apa adanya bahwa dia ada pikiran, perasaan dan juga secara fisik ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, buat saya dan buat Anda dan boleh untuk di share di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.